ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Kalau kasusnya adalah tidak ada jamaah sama sekali, kebetulan nggak ada jamaah Islam, jamaah anggota Islam, jamaah sama sekali, tidak ada. Ini kan kasus yang ketiga nih, yang ketiga. Maka pengurus organisasi di Islam Jamaah harus bermain cantik. Sana jual muka, sana jual muka. Sana seakan-akan mendukung, sana seakan-akan mendukung. Dan ini berlaku sampai tingkat presiden. Kalau seperti ini, model seperti ini berlaku mulai kelurahan bisa, mulai DPR kabupaten, provinsi, bahkan sampai RI, bahkan sampai RI 1 artinya presiden. Jika tidak ada jamaah, tidak ada warga Islam jamaah, maka pengurus organisasi diminta untuk cari muka atau jual muka. Nah ini, apa maksudnya? Maksudnya adalah agar calon-calon itu merasa didukung oleh Islam jamaah. Wa'ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, nikmat terus tetap membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Dulu kita pernah mendengar doktrin para sesepuh-sesepuh kita di Islam Jamaah, bahwa kita adalah baik berpolitik. Pernah mendengar baik berpolitik? Kalimat baik berpolitik artinya menunjukkan senioritas dalam berpolitik. Maka kiranya kami juga menyampaikan agar masyarakat kaum muslimin tahu, terutama kawan-kawan yang senang berpolitik gitu, yang dimana setahun ke depan ini insya Allah kita lihat banyak, kita lihat sudah ma'ruf dari lihat bahwasanya bahwa tahun ini tahun politik. Adapun kami hanya sebatas memberitahu, kami hanya sebatas mengkhabarkan, dan semoga juga menjadi wasilah membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita, dan sekaligus juga memberitahu kepada kawan-kawan kaum muslimin, oh begitu tuh caranya, sehingga dia tidak kaget, tidak merasa tertipu. Artinya jauh-jauh sebelumnya sudah kita kabari bahwasannya di tahun-tahun ini, tahun-tahun satu tahun ke depan nih, 2024 ini akan ada pesta pesta demokrasi lah bahasa Indonesia, kita ma'ruf itu. Terlepas Anda setuju atau tidak setuju, saya hanya menyampaikan. Banyak dari DPR kabupaten, DPR provinsi, dan DPR RI, bahkan sampai kepala negara atau presiden
Bagaimana peran Islam Jamaah? Apakah mereka mengambil meraup keuntungan dari dari pesta itu, dari kegiatan itu? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, seperti yang saya katakan tadi, mengutip ucapan para sesepuh-sesepuh kita bahwa kita itu mbai politik, mbai berpolitik. Baik politik itu artinya senior, ya senior, bahkan mengatakan senior. Memang di Islam Jamaah itu apa-apa digedek nih gudangnya ilmu. Nah, karena kan pada ada gudang itu kan ada gudang yang sudah gudang barang rongsokan, ada gudang stok dan lain sebagainya. Allah alam. Ada juga dadio gurune jagat. Nah, the teacher of the world. Nah, gimana lah. Jadi memang hiperbola nih besar-besar lah. Ketika ngasak atau apa itu ngawur, namanya mbai bajingan. Nah, bajingan tengik bukan mbai bajingan tengik. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana arahan Islam Jamaah, Imam Islam Jamaah menghadapi pemilu-pemilu, baik dari pemilihan lurah paling bawah dan sampai paling atas presiden. Aturannya hampir sama aturannya. Pertama, jika yang maju adalah ada jamaahnya satu ini, maka semua wajib mendukung ini. Ada jamaah Islam Jamaah ini semua mendukung ini. Misalnya ini hanya di tingkat desa atau DPRD kabupaten atau DPR provinsi, itu mungkin. Jika ada calonnya satu jamaah saja, yang lain orang luar, maksudnya wajib jamaah mendukung. Sepintas tidak ada masalah. Yang kedua, jika jamaahnya ada dua yang maju, harus supaya izin keimaman mana yang diizinkan, entah dari kelurahan, entah dari sampai provinsi atau DPRD provinsi, kabupaten, provinsi, bahkan RI. Kalau presiden kan kayaknya nggak mungkin dari Islam Jamaah, kayak nggak mungkin. Tapi di tempat-tempat ini kemungkinan. Jika ada dua, maka kalau presiden, kalau DPR berarti dalam satu dapil. Satu dapil ada dua calon Islam Jamaah semua, maka salah satunya harus mundur. Nah, di sini terjadi sebuah permasalahan baik di kelurahan, dan saya pernah menghadapi itu juga. Artinya pernah tahu di sini, pernah tahu dan pernah juga berusaha menyelesaikan. Dua-duanya maju dan dua-duanya merasa mendapatkan rekomendasi dari pusat. Allah alam. Ya, namanya orang ya rekomendasikan, ya tahu sendiri, teman datang ke Bapak Imam minta doa, ya mungkin bawa oleh-oleh, Allah alam apalah mungkin. Jadilah kemudian rekomendasi dua-duanya, akhirnya terjadi ramai saat itu. Bahkan berakibat saat itu pengendali imam desa itu sementara waktu itu saya, karena imam desanya mendukung calon yang kedua yang tidak direkomendasikan masyarakat jamaah. Pernah di tahun berapa itu ya, pemilihan lurah yang sebelum ini ya, kurang lebih 8 tahun yang lalu lah, sempat ramai. Ya, kalau ada jamaah maka ngalah. Kalau kasusnya adalah tidak ada jamaah sama sekali, kebetulan nggak ada jamaah Islam Jamaah, anggota Islam Jamaah sama sekali, tidak ada. Ini kan kasus yang ketiga nih, maka pengurus organisasi di Islam Jamaah harus bermain cantik. Sana jual muka, sana jual muka. Sana seakan-akan mendukung, sana seakan-akan mendukung. Dan ini berlaku sampai tingkat presiden. Kalau seperti ini, model seperti ini berlaku mulai kelurahan bisa, mulai DPR kabupaten, provinsi, bahkan sampai RI. Bahkan sampai RI 1, artinya presiden. Jika tidak ada jamaah, tidak ada warga Islam Jamaah, maka pengurus organisasi diminta untuk cari muka atau jual muka.
Nah ini, apa maksudnya? Maksudnya adalah agar calon-calon itu merasa didukung oleh Islam Jamaah. Tentunya ya juga adalah namanya kontrak politik itu kan ada. Allah alam, kontrak politik itu ada ya, Pak, intinya nanti kasih apa-apa. Apalagi sekarang kan jamaahnya udah banyak nih, masih perlu dipertimbangkan nih, minta mobil, minta itu dan minta itu. Dulu malah ada yang minta jatah camat, dikasihkan jatah camat sana-sana karena di Islam Jamaah juga punya pegawai yang lumayan bagus, maka diminta untuk camatnya nanti kalau sampai Bupati menang minta camat. Itu bukan rahasia, itu sudah ma'ruf. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Coba ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya tadi baik politik. Kalau pendukungnya itu pertama, kalau itu ada jamaahnya, musuhnya bukan Islam Jamaah, wajib didukung mutlak, tidak ada tawar menawar. Yang kedua, kalau terjadi ada salah satu, ada dua-duanya yang maju, maka harus salah satu minta rekomendasi. Kalau tidak, biasanya dia akan main belakang siapa yang disepakati nanti. Biasanya terjadi kegaduhan. Ketiga, jika tidak ada warga Islam Jamaah, maka cari muka sana sini, itu sampai di levelnya presiden. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, terlepas anda bagaimana, yang penting saya menginformasikan. Yang paling parah itu yang banyak yang kita keluh kesahnya atau bahasanya sambat dalam cerita-cerita masyarakat itu, terutama di DPR, biasanya DPR kabupaten, terutama kabupaten yang sangat terasa, cerita sama saya. Nah iya tetap, saya minta suara sekian ratus, sudah minta apa-apa tak kasih. Nah, tak kasih, iya katanya nanti gini. Ternyata setelah pemilu, setelah selesai, saya nggak dapat apa-apa, habis uang saya. Makanya kemarin itu ada yang mengatakan, ada yang cerita sama saya, Pak, si A gitu mau mencalonkan yang kedua kalinya, dia mau menembak di basis-basis Islam Jamaah. Saya bilang, tidak usah Pak, jangan. Kok usah ketat, jangan. Eman-eman duitnya sampean, nanti duitnya sampean eman-eman. Lebih baik sampean cari, kalau memang suka di situ, cari yang lain. Kalau memang suka permainan politik lah, kan waktu itu ketemu. Jangan, pokoknya jangan. Nanti jenengan tidak kecewa. Oh iya. Jarak satu hari, jangankan jarak 1 hari, setengah hari atau malam itu bisa merubah arah. Artinya gini, seakan-akan di hari itu jenengan didukung. Wah iya, oke, insya Allah ini kader-kadernya seperti ini. Besok, plat, ngalih. Berarti sunyi senyap gitu. Apakah ada serangan fajar? Enggak, serangan ketaatan. Hatta sampai presiden. Jadi kalau calonnya itu tidak dari Islam Jamaah, ya cari muka sana sih. Yang disuruh cari muka siapa? Yang disuruh cari muka penjajakan adalah organisasinya. Sedangkan imam yang dirahasiakan itu nanti penentunya. Katanya sih seperti itu. Katanya, yo saya pernah di dalam kok katanya, kata saya sendiri ini. Artinya setelah disodorkan ini calon presiden ini si A, si B, si C, misalnya ini siapa yang didukung. Nah, nanti jamaah biasanya diarahkan ini. Atau kalau terjadi dua-duanya mungkin punya ambisi untuk, karena di sana juga banyak penjilat, di pusat juga banyak penjilat. Nah, ya, maka dibagi, nanti ditelepon biasanya, malam itu ditelepon. Seperti kejadian kemarin itu, pemilu 5 tahun yang lalu itu, sampai maghrib asar akhir kita belum tahu arahnya kemana, nindi. Nah, akhirnya ditelepon.
Jenengan milih ini, daerah ini, instruksi. Dan syaratnya tidak boleh bertanya daerah yang lain. Ditelepon satu-satu, oh daerah sana pilih ini. Katanya tidak boleh bertanya dengan daerah yang lain, saking taatnya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Maka saya kasih tahu bocoran bagi mungkin kawan-kawan yang suka di demokrasi, yang suka saya cuman kasihan aja uangnya nanti mubazir. Nah, jangan bersama organisasi itu. Kalau Anda ingin memenangkan, misalnya Anda bukan warga itu dan kebetulan di situ tidak ada lawan dari warga Islam Jamaah, tembak imam daerahnya kalau DPR. Jadi yang nyimak ini sampaikan ya nanti pada calon-calon DPR, tanya kepada organisasinya, aku nggak butuh kalau ketua organisasi ini mas, aku terkining imam daerah. Duh, imamnya ya saya, paling bitona lah itu pinter. Lalu bagi calon-calon presiden misalnya, atau calon-calon DPR provinsi, nah, provinsi atau DPR RI, cari imam pusatnya, sama tanya imam pusatnya, karena itulah penentu nanti. Saya bukan mendukung ya, cuma saya menginformasikan saja. Jadi kalau ada pengurus organisasi datang ke Anda, insya Allah kami akan mendukung, misalnya gini-gini, warga kami sekian-sekian. Sama jangan percaya, tapi sama tanya, mana pemimpinnya? Nah, dia akan maju kena, mundur kena. Mana pemimpin bitonah? Ini Pak Hamid nanti kita pengen kita membahami. Kalau memang Anda ada kepentingan di arah situ. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, begitulah yang skenario yang dibangun. Sehingga ketika nanti tadi saya katakan jual muka nanti, jual muka organisasi itu, di calon ini seakan-akan kami dukung, calon ini seakan-akan kami dukung, di calon ini seakan-akan kami dukung, merasa semua didukung. Kan tentunya yang menang kan mesti salah satu nih, yang nggak mungkin semuanya menang kan nggak mungkin. Setelah menang dia akan menghadiri, datang dengan mengatakan itu dukungan kami, alhamdulillah kami itu nanti misalnya ini dukungan kami, ini lagi misalnya ini yang menang itu kami yang mendukung. Misalnya ini yang menang lagi, itu juga kami yang mendukung. Ya secara sepintas nggak salah, memang ya dukung omongan itu. Tapi sebenarnya pengarahan pada satu calon itu ada. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, kita hanya menceritakan skenario seperti itu. Jadi Anda jangan heran, terutama kawan-kawan yang kaum muslimin yang sedang senang bermain seperti itu, bermain di demokrasi. Terlepas dari berbagai, kalau saya nggak senang mesti apa sih, cuman saya mengkabarkan saja. Sehingga kemarin ada yang bertanya, kalau musim pemilu itu arahnya saudara tuan jangan pripun tak tuduh nih arahnya seperti ini. Ini ada skenario, ada pembagian klasifikasi strategi peperangan itu ada. Intinya yang menguntungkan golongannya. Bahkan di zaman sekarang pinter. Kayaknya sudah pada tahu ini ya. Tahu-tahu imam-imam daerahnya diberangkatkan umroh. Padahal imam daerahnya itu, imam-imam yang ada di daerah-daerah itu bilangnya gimana? Demi Allah kula niku mboten mengambil keuntungan dari pemilihan DPR, mboten saestu. Ini kangge kelancaran jamaah, demi Allah. Sumpah dia. Sumpah dengar telinga saya. Besok setelah jadi berangkat umroh. Krungu kabar imam daerah Solo Raya diumrohkan. Jamaahnya disuruh nyoblos, dia yang mendapat hasilnya. Nanti kalau ditegur sama enak ya Pak ya, umrah itu ukhrong rambut jamaah. Ya, Masya Allah, ukhrong rambut jamaah. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib. Itulah saudaraku semua, masyaallah muslimin, abidzakumullah ta'ala.
Saya bukan sedang memproklamirkan atau memasarkan demokrasi, bukan. Saya hanya menceritakan begitulah skenario-skenario yang dibangun oleh Islam Jamaah tentang demokrasi atau tentang pemilu-pemilu yang dibuat. Semoga Anda juga mengetahui dan tahu apal, sehingga kawan-kawanku yang kebetulan suka di main situ jangan mudah-mudah percaya, aja gampang-gampang percaya. Di sini tetangga dekat saja itu dikhianati, padahal dekat itu, dia kasih tanah, dia kasih uang. Ya karena memang instruksi dari sana tidak milih itu. Walaupun kamu kasih apa-apa, kalau yang maju ini lawan Islam Jamaah, anggotanya Islam Jamaah, ya sudah, walaupun tidak dikasih apa-apa kan, tapi tetap dikasih surga. Akhirnya apa? Kelebak kalah. Kan kasihan. Makanya kemarin itu ada DPR itu, cerita dengan saya, kebetulan jamaah kajian saya itu ada salah satu anggota DPR. Yang ini mau maju kedua. Dia tanya, kemarin itu ada yang minta uang sekian 40 juta dari golongan itu di kampung situ. Nah, gimana menurut pendamanya jenengan tat? Oh coba, jangan cari yang lain aja, atau peserta yang lain lah. Artinya jangan ke situ, jangan masuk ke situ. Kenapa? Karena jenengan nanti tidak ada kepastian, apalagi mereka ada mengusung calon, chaos jenengan. Ya seakan-akan loyal, mereka nggak butuh waktu lama kok, hanya 1 jam 2 jam selesai. Makanya kan mereka itu pinter. Gini bahasa mereka. Masalah pemilu, masalah pilihan jamaah gak oleh komentar, gak oleh ngomong. Is enek sing ngatur. Artinya dikosongi. Gak usah melu, gak usah nurun, gak usah, suruh netral. Netral dulu. Nanti setelah itu penguruslah yang akan mengisi des, kamu ini. Pinter memang. Itu makanya nggak butuh waktu lama, 1 jam 2 jam selesai itu, seluruh Indonesia bisa beda itu cepet. Apalagi sekarang ada telepon, kelompokmu milih kono, desamu kono, selesai. Itulah yang dinamakan kurang lebihnya baik berpolitik, ya seperti itu. Oke, salam akal sehat, salam akal waras, dan selamat akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.